Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asy Safa Audina Saragi dari Tadris Biologi 3. Nah, kali ini saya akan menunjukkan video mengajar saya bersama murid-murid di SMA Swasta Tunas Pelita Binjai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis limbah dan penanganannya. Nah, saya menyampaikan materi kepada siswa-siswi SMA Swasta Tunas Pelita Binjai dengan menggunakan aplikasi Zoom dikarenakan pada pandemi kali ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asy Safa Audina Saragi dari kelompok 3 Micro Teaching. Di sini saya akan memperagakan menjadi guru. Nah, di sini muridnya ada Devi Syahanur dan Selvi Sintah Wahyuni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis limbah dan cara penanganannya. Nah, di sini Ibu akan setting scoop dulu ya. Udah nampak belum? Udah. Nampak, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu mau tanya, di sini ada nggak yang tahu limbah itu apa? Nggak ada ya? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan. Ya, jadi limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga, di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus atau black water, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya atau grey water. Baiknya, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik. Sampah organik, limbah ini terdiri atas bahan-bahan yang bersifat organik seperti dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan industri. Nah, limbah ini juga bisa dengan mudah diuraikan melalui proses yang alami. Limbah pertanian berupa sisa tumpahan atau penyemprotan yang berlebihan, misalnya dari pestisida dan herbisida, begitu pula dengan pemupukan yang berlebihan. Selanjutnya, pemanfaatan limbah organik. Pemanfaatan limbah organik ini dapat dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama, secara langsung tanpa daur ulang. Misalnya, sisa sayuran seperti kubis, lada air, sawi, dan kangkung untuk pangan ternak, ban karet bekas untuk tempat sampah, serbuk gergaji, kayu untuk media jamur, dan sebagainya. Dan yang kedua, ada secara tidak langsung dengan proses daur ulang. Misalnya pembuatan kompos atau pengomposan dan biogas melalui proses fermentasi. Yang kedua, ada sampah organik. Limbah anorganik merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan tak hidup seperti bahan kimia, kaleng, aluminium, kaca, plastik, dan logam. Limbah organik ini berasal dari bahan sintetis seperti plastik, sangat sukar untuk diuraikan oleh dekomposer. Limbah ini terdiri dari atas limbah industri atau limbah pertambangan. Dan limbah anorganik berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diuraikan dan tidak dapat diperbarui.
Kemudian ada pemanfaatannya. Pemanfaatan limbah anorganik dapat dilakukan dengan dua cara juga. Yang pertama dengan cara daur ulang, misalnya kaleng aluminium, kaleng besi, pecahan botol, toples kaca, botol plastik, ember plastik yang didaur ulang menjadi barang baru. Yang kedua ada tanpa daur ulang, dengan cara dipakai ulang, misalnya botol plastik minuman, kemasan, botol kaca, dan sebagainya. Kemudian ini adalah contoh sampah organik dan anorganik. Nah, anak-anak dapat bisa membedakannya nggak yang kiri dan kanan? Baiklah, yang sebelah kiri adalah sampah organik, yang di sebelah kanan adalah sampah anorganik ya. Kemudian cara menangani sampah, yang pertama ada sanitary landfill, yang kedua ada pembakaran, yang ketiga ada penghancuran. Nah, apakah itu sanitary landfill? Sanitary landfill merupakan salah satu metode pengelolaan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Sampah dibuang di tempat yang rendah, kemudian dipadatkan dengan traktor dan ditutup tanah. Pada bagian dasar dilengkapi sistem saluran yang berfungsi sebagai saluran limbah cair yang harus diubah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Selanjutnya dengan cara pembakaran, sampah padat dibakar di dalam insinerator. Hasil pembakaran adalah gas dan residu pembakaran. Teknik pembakaran sampah telah diterapkan di Singapura. Residu pembakarannya digunakan untuk mereklamasi laut, penurunan volume sampai padat, hasil pembakaran bias sampai 70%. Selanjutnya, cara yang terakhir dengan cara penghancuran. Sampah dihancurkan di dalam mobil pengumpulan sampah yang telah dilengkapi alat pelumat sampah. Sampah langsung dihancurkan menjadi potong-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Mungkin hanya sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin anak-anak ada yang ingin bertanya mungkin ya. Siapa tadi? Oh iya, Selfie. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang limbah. Jadi Bu, gimana kalau limbah itu sudah banyak, bagaimana cara kita menanganinya ya Bu? Mungkin itu pertanyaan dari Selfie ya Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Bu, mau tanya, kalau misalnya contoh sampah yang didaur ulang itu apa aja Bu? Terus kayak mana sih bentuknya kalau udah didaur ulang gitu? Oke, baiklah Ibu akan menjawab ya. Pertama, jawaban dari ini ya. Pertama, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Depi ya. Yang pertanyaannya, berikan contoh limbah yang bisa didaur ulang. Jadi salah satunya pertama limbah organik, seperti sisa-sisa dedaunan dari sampah domestik bisa dimanfaatkan, contohnya untuk makanan ternak, bisa juga secara tidak langsung melalui proses daur ulang seperti pengomposan dan biogas. Yang kedua, yang limbah organik seperti plastik, logam, gelas, kaca, dan kertas dapat kita proses menjadi sebuah benda yang memiliki nilai guna seperti menjadi barang kerajinan, mainan, dan hiasan rumah yang cantik. Apakah Depi ngerti? Ngerti Bu, makasih ya Bu. Nah,
Selanjutnya dari Selfie ya. Bagaimana cara menangani sampah kalau terlalu banyak ya? Kalau sampah terlalu banyak itu kita bisa melakukan daur ulang ya, supaya sampahnya itu tidak banyak ya, menumpuk. Jadi kita bisa melakukan daur ulang. Contohnya yang sudah saya bilang tadi, dengan cara yang kalau organik itu dari sampah domestik bisa kita jadikan ini pengomposan untuk makanan ternak gitu ya. Selanjutnya yang yang anorganik juga gitu, yang dari aluminium tadi kita bisa buat jadi alat kerajinan seperti itu. Apa Selfie mengerti? Iya, Bu. Ngerti, Bu. Oh iya, ada tambahan juga. Cara menguranginya juga bisa tadi dengan cara sanitari landfill, pembakaran, penghancuran, itu juga bisa mengurangi. Jadi tidak menumpuk sampahnya. Makasih, Bu. Ya, mungkin hanya ini aja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya. Baiklah, sekian video mengajar saya di SMA Swasta Pelita Binjai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.